Fondasi perancangan yang efektif dimulai dari pemahaman, bukan teknologi. Dalam lanskap teknologi yang bergerak cepat, terutama di era kecerdasan buatan, AI, yang terus berkembang, godaan untuk langsung terjun ke implementasi dengan memilih framework atau algoritma tercanggih seringkali tak terelakkan. Para pengembang, ilmuwan data, dan manajer proyek mudah terpikat oleh kilauan inovasi teknis terbaru TensorFlow, PyTorch, model transformer, atau arsitektur jaringan saraf generatif. Namun, pengalaman pahit sering mengajarkan bahwa perancangan yang efektif, yang menghasilkan solusi fungsional dan berdampak nyata, selalu dimulai bukan dari pemilihan alat, melainkan dari pemahaman mendalam tentang masalah yang ingin dipecahkan. Ini adalah paradoks yang terus berulang. Semakin kompleks solusinya, semakin fundamental dan sederhana titik awalnya harusnya. Langkah pertama yang krusial adalah sesi brainstorming yang mendalam dan identifikasi masalah yang kristal jelas. Proses ini bukanlah formalitas belaka. Ia adalah inti dari siklus pengembangan yang sehat. Ini adalah fase di mana tim dipaksa untuk melampaui asumsi permukaan dan menggali akar permasalahan. Pertanyaan fundamental yang harus diajukan adalah, apa masalah inti yang sebenarnya ingin dipecahkan, dan bagaimana AI dapat memberikan solusi yang paling efisien? Tanpa pemahaman yang utuh tentang mengapa, setiap bagaimana yang kita ajukan berisiko menjadi tidak relevan, bahkan kontraproduktif. Menggali akar masalah melalui brainstorming yang mendalam. Sesi brainstorming yang efektif adalah ruang aman untuk eksplorasi tanpa batas. Ini bukan tentang mencari jawaban instan, melainkan tentang merumuskan pertanyaan yang tepat. Tim yang beragam, melibatkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu mulai dari ahli domain, desainer UX, insinyur, hingga perwakilan pengguna akhir harus duduk bersama untuk membedah setiap aspek masalah. Teknik seperti mind mapping, user journey mapping, dan pendekatan design thinking sangat berharga di tahap ini. Tujuannya adalah untuk mengungkap pain points yang tersembunyi, kebutuhan yang belum terartikulasi, dan peluang yang belum tereksplorasi. Misalnya, alih-alih langsung menyatakan, kita butuh sistem rekomendasi berbasis AI, sebuah sesi brainstorming yang mendalam mungkin akan mengungkap bahwa masalah sebenarnya adalah, pengguna kami kesulitan menemukan produk yang relevan di antara ribuan pilihan, menyebabkan tingkat konversi rendah dan frustrasi. Identifikasi masalah ini, yang berfokus pada pengalaman pengguna dan dampak bisnis, jauh lebih kuat daripada sekadar angan-angan teknologi. Ia menggeser fokus dari alat ketujuan, dari spesifikasi teknis ke metrik keberhasilan yang terukur. Identifikasi masalah yang jelas membutuhkan lebih dari sekadar deskripsi. Ia harus didefinisikan dengan tajam, mencakup siapa yang terpengaruh, seberapa besar dampaknya, dan apa indikasi keberhasilannya. Masalah harus diukur dan divalidasi. Apakah ini masalah yang benar-benar dihadapi oleh pengguna nyata, atau hanya asumsi internal? Seberapa besar kerugian, waktu, uang, kepuasan yang ditimbulkan oleh masalah ini? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita dapat memprioritaskan masalah berdasarkan dampaknya dan memitigasi risiko membangun solusi untuk masalah yang tidak ada atau tidak signifikan. AI sebagai katalis, bukan tujuan akhir. Setelah kebutuhan dan batasan didefinisikan dengan tajam, barulah pertanyaan tentang bagaimana AI dapat berkontribusi menjadi relevan. Ini adalah titik di mana AI bertransformasi dari jargon buzzword menjadi alat strategis yang ampuh. Tim kemudian dapat mengevaluasi berbagai paradigma AI mulai dari pembelajaran mesin klasik, klasifikasi, regresi, pemrosesan bahasa alami, NLP, untuk pemahaman teks, visi komputer untuk analisis gambar,
hingga AI generatif untuk kreasi konten sebagai solusi potensial. Penting untuk diingat bahwa AI tidak selalu menjadi jawaban terbaik. Terkadang, solusi berbasis aturan yang lebih sederhana, basis data yang efisien, atau bahkan perubahan proses manual dapat lebih efektif dan hemat biaya. Pertanyaan kuncinya adalah, bisakah AI memberikan solusi yang paling efisien? Efisiensi di sini tidak hanya berarti kinerja model mentah, tetapi juga mencakup biaya pengembangan, skalabilitas, pemeliharaan, dan yang terpenting, pengalaman pengguna akhir. Memaksakan AI ke dalam masalah yang tidak membutuhkannya adalah resep untuk kegagalan, menghabiskan sumber daya tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan. Menerjemahkan pemahaman ke peta jalan teknis. Dengan pemahaman yang kuat tentang masalah dan bagaimana AI dapat menjadi bagian dari solusinya, langkah selanjutnya adalah menerjemahkan ini ke dalam peta jalan teknis yang konkret. Ini melibatkan pendefinisian kebutuhan fungsional, apa yang harus dilakukan sistem, dan non-fungsional, kinerja, keamanan, skalabilitas, keandalan, etika, serta batasan yang ada, anggaran, waktu, sumber daya, keahlian tim. Khususnya dalam proyek AI, pertimbangan etika seperti bias data, privasi, dan transparansi model harus menjadi bagian integral dari definisi kebutuhan sejak awal. Baru pada tahap inilah penyeleksian komponen teknis menjadi relevan dan strategis. Setiap keputusan teknis harus berfungsi sebagai katalis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, bukan sebagai tujuan itu sendiri. Pemilihan dataset, ini adalah fondasi dari setiap proyek AI. Keputusan tentang dataset tidak hanya mencakup kuantitas, tetapi yang lebih penting, kualitas dan relevansinya dengan masalah. Apakah data mewakili populasi pengguna? Apakah ada bias yang melekat dalam data yang perlu dimitigasi? Bagaimana strategi akuisisi dan prapemrosesan data? Dataset berkualitas tinggi yang relevan adalah kunci utama kesuksesan, bahkan dengan model paling canggih sekalipun. Arsitektur model. Pilihan arsitektur model. Apakah itu jaringan saraf konvolusional, CNN, untuk visi komputer, Recurrent Neural Network, RNN, atau transformer untuk NLP, atau model regresi sederhana, harus didasarkan pada jenis masalah yang dihadapi dan karakteristik data. Pertimbangan juga harus diberikan pada kompleksitas model versus interpretasi, kebutuhan komputasi, dan apakah model praterlatih dapat dimanfaatkan atau model custom harus dikembangkan. Tools implementasi. Dari bahasa pemrograman, Python, R, Java, Framework, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, hingga lingkungan deployment, cloud provider seperti AWS, Azure, GCP, atau on-premise. Setiap alat harus dipilih untuk mendukung tujuan secara efisien. Ketersediaan komunitas, dokumentasi, kemampuan skalabilitas, dan kompatibilitas dengan ekosistem yang ada adalah faktor penting. Pemilihan MLOps, Machine Learning Operations, tools untuk manajemen siklus hidup model juga krusial untuk transisi dari prototipe ke produksi. Setiap pilihan teknis ini harus dapat dijelaskan dan dijustifikasi dalam konteks bagaimana ia akan secara langsung berkontribusi pada penyelesaian masalah yang teridentifikasi dalam batasan yang telah ditetapkan. Prioritaskan validasi masalah sebelum validasi teknologi. Salah satu jebakan terbesar dalam pengembangan adalah jatuh cinta pada teknologi. Terlalu sering, tim membangun solusi yang secara teknis brilian, menggunakan AI mutakhir, tetapi gagal menghasilkan dampak karena masalah yang dihadapi tidak divalidasi atau solusi yang dibangun tidak benar-benar dibutuhkan oleh pengguna. Ini adalah sindrom solusi mencari masalah.
Memprioritaskan validasi masalah berarti berinvestasi waktu dan sumber daya untuk memastikan bahwa masalah yang diidentifikasi adalah nyata, signifikan, dan layak untuk dipecahkan. Ini dapat melibatkan wawancara pengguna mendalam, survei, studi pasar, dan bahkan prototipe berfidelitas rendah atau pengujian konsep untuk mengukur respons pengguna sebelum penulisan baris kode yang signifikan. Validasi masalah harus dilakukan secara iteratif, dengan umpan balik pengguna yang berkelanjutan. Barulah setelah masalah divalidasi, validasi teknologi dapat dilakukan dalam konteks yang benar. Ini mungkin melibatkan benchmarking model yang berbeda, membangun proof of concept (POC) untuk algoritma tertentu, atau melakukan A/B testing terhadap pendekatan AI yang berbeda. Validasi teknologi ini melayani tujuan yang lebih besar, memastikan bahwa solusi teknis yang dipilih adalah yang paling efektif untuk memecahkan masalah yang sudah terbukti ada. Dengan menempatkan validasi masalah sebagai prioritas utama, kita memastikan bahwa proyek akhir yang dihasilkan tidak hanya akan terlihat keren dari segi inovasi teknis, tetapi yang jauh lebih penting, mampu memberikan solusi yang fungsional dan berdampak nyata bagi penggunanya. Ini adalah perbedaan antara membangun sebuah gadget yang memukau dan membangun sebuah alat esensial yang mengubah cara orang bekerja atau hidup. Menciptakan dampak nyata. Pendekatan perancangan yang berpusat pada masalah ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan solusi AI yang memberikan nilai tangible. Ini berarti proyek tidak berakhir pada prototipe yang berfungsi di lingkungan pengujian, tetapi berhasil diintegrasikan ke dalam operasi sehari-hari, meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, meningkatkan pendapatan, atau memperkaya pengalaman pengguna. Keberhasilan diukur melalui KPI, Key Performance Indicators, yang secara langsung terkait dengan metrik masalah awal misalnya, pengurangan waktu pencarian, peningkatan tingkat konversi, penurunan tingkat kesalahan, atau peningkatan kepuasan pelanggan. Inti dari perancangan efektif adalah kesadaran bahwa teknologi, seberapapun canggihnya, hanyalah sebuah alat. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memahami kebutuhan manusia dan bisnis, dan kemudian secara strategis menerapkan alat yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan memulai dari sesi brainstorming yang mendalam dan identifikasi masalah yang jelas, kita memastikan bahwa setiap investasi waktu, tenaga, dan sumber daya diarahkan untuk menciptakan solusi yang bukan hanya inovatif secara teknis, tetapi juga fungsional, berdampak nyata, dan memberikan nilai jangka panjang bagi penggunanya. Inilah esensi sejati dari inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.